Ken Dedes lahir di desa Panawijen di kawasan kerajaan Tumapel yang kala itu masih menjadi bagian kecil dari kerajaan besar bernama Kediri. Ayahnya adalah Empu Purwa, seorang resi dan cendekiawan terkemuka yang hidup sederhana namun disegani karena ilmu dan kebijaksanaannya. Ken Dedes tumbuh menjadi gadis rupawan. Kecantikannya bukan hanya soal paras, tapi juga aura kebangsawanan dan kelembutan yang memancar dari dirinya. Bahkan banyak orang percaya bahwa siapapun laki-laki yang menikahinya akan ditakdirkan menjadi raja. Ramalan ini berasal dari seorang pertapa tua yang datang ke rumah Empu Purwa suatu malam dan melihat Ken Dedes masih kecil tengah bermain di pelataran. Ia berkata, "Anak perempuanmu ini adalah titisan Dewi, dan rahimnya adalah gerbang lahirnya para raja." Empu Purwa menyimpan ramalan itu dalam hati. Namun takdir mulai menunjukkan jalannya dengan cara yang kelam. Suatu hari, Ken Dedes tertangkap pandangan Tunggul Ametung, seorang aku, penguasa daerah Tumapel yang ambisius. Terpesona oleh kecantikan Ken Dedes, ia memaksa meminangnya. Empu Purwa menolak, namun Tunggul Ametung tak segan menggunakan kekuasaannya. Ia menculik Ken Dedes dan menjadikannya istrinya. Ken Dedes pun hidup di istana Tumapel, tetapi hatinya menderita. Ia tak mencintai Tunggul Ametung yang kasar dan kejam. Namun, dari pernikahan itu, lahirlah seorang anak bernama Anusapati. Di sisi lain, muncul seorang pemuda dari kalangan rakyat biasa bernama Ken Arok. Ia adalah bekas pencuri yang kemudian menjadi pengawal Tunggul Ametung. Ken Arok cerdik, kuat, dan memiliki ambisi besar. Ia mendengar ramalan tentang Ken Dedes bahwa perempuan itu akan menjadi ibu para raja dan mulai tertarik bukan hanya karena kecantikannya, tapi karena takdir besar yang mengelilinginya. Suatu hari, Ken Arok melihat Ken Dedes turun dari kereta kuda. Angin meniup kainnya dan memperlihatkan betisnya yang bersinar terang. Konon, Ken Arok melihat cahaya Dewi di tubuh Ken Dedes, tanda bahwa ia memang wanita pilihan para dewa. Sejak saat itu, Ken Arok yakin untuk menjadi raja, ia harus merebut Ken Dedes. Ken Arok merencanakan pembunuhan Tunggul Ametung. Ia mendatangi seorang empu legendaris bernama Empu Gandring dan memesan keris pusaka. Namun keris itu belum selesai ketika Ken Arok membunuh sang empu demi mengambilnya lebih cepat. Dengan keris itulah ia membunuh Tunggul Ametung secara diam-diam, lalu memfitnah orang lain untuk menutupi jejak. Tak lama kemudian, ia menikahi Ken Dedes dan perlahan-lahan mengambil alih Tumapel. Rakyat yang mulai muak terhadap ketidakadilan mendukungnya. Ken Arok naik takhta dan dari sinilah kerajaan Singhasari lahir. Ken Dedes kini menjadi permaisuri dan dari rahimnya lahirlah garis keturunan raja-raja besar. Anusapati, anak dari Tunggul Ametung, kemudian membunuh Ken Arok untuk membalas dendam. Setelah Anusapati, kekuasaan terus bergulir hingga pada akhirnya muncul nama besar seperti Kertanegara, raja terakhir Singhasari. Keturunan Ken Dedes tak berhenti di situ. Dari anak cucunya lahirlah Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit, kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara. Maka benar apa yang dikatakan sang pertapa, Ken Dedes adalah ibu para raja. Ken Dedes tidak hanya hidup dalam catatan sejarah, tetapi juga dalam legenda dan kepercayaan rakyat. Banyak candi, arca, dan ukiran yang dipercaya menggambarkan sosoknya sebagai perwujudan Dewi Prajna Paramita, lambang kebijaksanaan. Ia dikenang bukan hanya sebagai permaisuri, tetapi sebagai simbol kekuatan perempuan, penjaga garis keturunan agung, dan poros dari takdir Nusantara. Ken Dedes bukan hanya tokoh dalam cerita sejarah, tapi lambang abadi bagaimana takdir besar bisa berawal dari penderitaan.
Ia menjadi saksi lahirnya kerajaan, bangkitnya raja, dan jatuhnya kekuasaan, sekaligus perempuan yang mengubah sejarah melalui rahimnya. Suka cerita-cerita seperti ini dan ingin tahu lebih banyak lagi? Ikuti dan support terus channel ini agar semakin berkembang dengan cara like, subscribe, dan juga buntikan lonceng notifikasinya. Terima kasih.